Aku mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Nur Hidayati sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Etika Profesi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Abqori, Lamsiyah, Muhammad Lutfi Rahmani, Muhammad Mualimi Asidratil Muntaha, dan Yari Indra Mega Aryani. Lanjut ke pembahasan yang pertama. Slide selanjutnya. Ada 3 etika bisnis yang ada di dunia saat ini, yaitu etika bisnis kapitalis, sosialis, dan Islam. Etika yang paling sesuai dengan fitrah manusia adalah etika bisnis Islam. Mengapa hal itu demikian? Selanjutnya. Yang untuk pertama itu definisi etika bisnis kapitalis. Konsep etika bisnis dalam ekonomi kapitalis bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada pasar serta memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individu atau sumber daya ekonomi. Sederhananya, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Jadi ekonomi kapitalisme menempatkan kebebasan ekonomi yang tidak terbatas dan tiada campur tangan negara. Kebebasan ekonomi tanpa batas seperti ini menimbulkan pikiran untuk mendapatkan harta dengan cara yang curang seperti judi dan pelacuran. Konsekuensinya, kekayaan yang dimiliki oleh sebagian kecil individu, mereka akan menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri dan akan mengorbankan kepentingan masyarakat semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu. Selanjutnya, definisi etika bisnis sosial yang akan dijelaskan oleh Lutfi. Definisi etika bisnis sosialis. Etika bisnis sosialis adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Kepemilikan sosial dapat berupa kepemilikan negara, kolektif, koperasi, atau kepemilikan sosial atau ekuitas. Ada banyak varian sosialisme dan tidak ada definisi tunggal yang merangkum semuanya. Dengan kepemilikan sosial menjadi elemen umum yang dimiliki berbagai variannya. Sosial merujuk pada orang yang menganut paham sosialisme. Ekonomi sosialis bermula pada premis bahwa setiap individu tidak hidup atau bekerja dalam kesendirian, tetapi bekerja sama dengan yang lainnya. Selanjutnya, semua yang dihasilkan individu dalam beberapa arti merupakan produk sosial, ya, dan setiap orang yang berkontribusi pada produksi barang berhak mendapat bagian di dalamnya. Masyarakat sebagai keseluruhan selanjutnya harus memiliki atau setidaknya mengontrol properti tersebut untuk kepentingan semua anggotanya. Kekurangannya, sistem sosialis tidak mampu mendorong semua individu atau untuk memberikan upaya terbaik karena semua tersentralisir dan dikendalikan oleh pemerintah dan memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Selanjutnya dijelaskan oleh Yari.
Selanjutnya, definisi etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakannya, bisnis tidak ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, moral, atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh, seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan, dan cinta kasih. Apabila nilai etika dapat dilaksanakan, akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan Hadis, sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Setiap pelaku bisnis Islam memiliki aturan-aturan atau etika yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan karena manusia tidak hanya hidup sendiri, melainkan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan memiliki pertanggungjawaban yang akan diajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam berasal dari Al-Quran dan hadis yang telah diterapkan oleh Rasulullah saat menjalankan bisnisnya. Menurut Yusuf Qaradawi berpendapat jika ekonomi atau bisnis dan akhlak atau etika saling berkaitan karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan yang Islami. Kesimpulan selanjutnya akan dibacakan oleh Lamsia. Dapat kami simpulkan, mengapa etika bisnis Islam paling sesuai dengan fitrah manusia? Karena dalam etika bisnis Islam memiliki nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan, dan cinta kasih yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Setiap pelaku bisnis Islam memiliki aturan-aturan atau etika yang harus dilakukan. Hal ini karena manusia tidak hanya hidup sendiri, melainkan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan memiliki pertanggungjawaban yang akan dia ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seperti kapitalis yang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk memenuhi kepentingannya dengan cara apapun, dan juga bukan seperti sosialis yang dimana semua individu tidak mampu untuk mendorong atau memberikan upaya terbaiknya agar semua tersentralisir dan dikendalikan oleh pemerintah dan memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Sekian yang dapat kami presentasikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.